Baik, ini sudah saya keluarkan anunya, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Terlihat Prof. Terima kasih. Karena sebagian besar sudah dibahas, saya mungkin nggak terlalu banyak yang kita bahas. Dan saya kalau kelihatannya kok tidak sesuai dengan judul yang diminta oleh panitia ya, termasuk pembangkang barangkali saya ya. Oke. Nah, SE saya kira ini tadi sudah banyak dibahas, meskipun ada sedikit, pada umumnya sama, tapi ada sedikit yang berbeda. SE itu kalau menurut undang-undang dikatakannya tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Meskipun tadi Pak Maesa melakukannya atau membuatnya berbeda ya. Nanti kita bisa bicarakan. Di Indonesia biasanya tidak hanya satu pendapat yang muncul di dalam masyarakat ya. Meskipun apalagi di dalam hukumnya, bidang hukum. Materi muatannya menjelaskan atau membuat petunjuk teknis pelaksanaan peraturan yang telah ada. Jadi, tidak boleh menabrak atau menegasikan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Itu dah. Ini menurut Prof. Maria Farida Indrati ya. Nah, kata menjelaskan atau petunjuk teknis pelaksanaan ini, peraturan ini yang sudah ada, seringkali diartikan terlalu luas sehingga terbentuk norma peraturan baru. Dan kita menjadi bingung apakah SE ini sebetulnya peraturan atau tidak. Tadi Pak Maesa mengatakannya peraturan juga, tapi peraturan kebijakan. Ya sembuhlah karepnya ya. Nah, yang jelas karena dia hanya SE, sulit menegakkan hukumnya ya. Misalnya saja kita membuat SE tentang bagaimana tata cara melakukan perbuatan sehari-hari ya, pakai masker, pakai distancing segala macam itu, ternyata nggak ada peraturan yang sampai sekarang, dan yang ada adalah SSE tadi. Hasilnya adalah pada waktu kita harus menegakkannya, maka kita bingung sendiri, dipaksakan dengan suatu di dalam PP tentang PSBB itu, seolah-olah begitu ada orang yang melanggar itu menggunakan undang-undang karantina kesehatan. Tapi ya itulah, akibatnya adalah terlalu besar. Yang dilakukan akibatnya adalah kita mau nggak mau mengajak Pemda yang kemudian membuat peraturan untuk menegakkannya tadi. Menarik sebetulnya. Yang lain lagi adalah SE ini juga banyak yang mengatakan bahwa ini tidak merupakan objek judicial review, meskipun tadi Pak Maesa mengatakan ada juga sekali-sekali yang dibahas juga. Saya nggak cepat catatannya tentang kasus-kasus mana aja yang ditolak ya, karena dianggap bukan merupakan objek judicial review ya. Jadi ini masih di Indonesia rasanya kita masih bingung sebetulnya dia termasuk jenis binatang apa ini. Nah, isinya saya kira kita semua kenal tentang perizinan Fasiankes. Ini yang merupakan masalah, bahasanya juga aneh gitu. Berlaku selama 1 tahun terhitung sejak status, itu aneh. Berarti sekarang nggak berlaku, nanti berlakunya sejak status bencana dicabut. Dan kemudian yang telah mengajukan permohonan izin penyelenggaraan untuk pertama kali dianggap memiliki izin, dan seterusnya. Ini tadi sudah diprotes sama Pak YLKI karena berarti membahayakan pasiennya. Kemudian dilanjutkan juga tentang akreditasi yang belum terakreditasi buat pernyataan komitmen dan kemudian dianggap sudah. Bahkan dienakkan sekali dia karena dengan keterangan itu nanti bisa digunakan untuk melakukan kerjasama dengan BPJS. Sehingga kita lihat saja BPJS menerima itu enggak, karena normalnya atau biasanya BPJS tidak mau mengikuti itu. Dia harus tetap mengikuti peraturan perundang-undangan. Perpanjangan izin operasi atau meningkatkan kelas itu juga bisa dilakukan dengan hanya menggunakan itu tadi. Jadi ini menarik, sepertinya enak sekali hidup di Indonesia ini. Isi SE tentang penetapan rumah sakit pendidikan ini juga
persoalan saya kira, tapi prinsipnya sama dengan yang lain tadi ya. Nah, peraturan undang-undang terkait tadi sudah banyak dibahas, terutama oleh Ibu Dwi tadi dan seterusnya. Sekarang kita lihat kalau begitu SE ini maknanya apa sebetulnya? Yang jelas SE sebetulnya tidak dimaksudkan untuk mencabut kewajiban Fasiankes memiliki izin operasional atau memiliki atau sudah terakreditasi. Tetapi yang dibuatnya adalah SE ini maksudkan untuk memberi ketentuan tambahan dalam Permenkes tentang perizinan dan akreditasi Fasiankes khusus pada kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang mengatur perpanjangan. Jadi tahu-tahu ada perpanjangan masa berlaku atau bahkan memperoleh izin operasional dan akreditasi rumah sakit buat mereka-mereka yang baru pertama kali. Jadi menarik ini karena kesempatan bagus untuk bisa memperoleh perizinan atau memperoleh akreditasi pada saat-saat sekarang. Kemudian juga apakah SE ini boleh memiliki norma yang mengatur? Saya kira dibilang boleh, ya boleh tentu, tetapi apakah itu kemudian merupakan peraturan yang layak untuk ditegakkan atau tidak, itu masalah berikutnya ya. Jadi saya kira ini tadi sudah dibahas ya. Kemudian benarkah ketentuan SE ini dapat menyimpangi ketentuan permen yang aslinya itu ya. Nah ini saya kira tidak ada aturannya. Tadi Bu Prof. Maria Farida juga mengatakan mestinya tidak boleh menyimpangi ketentuan permennya. Permenkes terkait tidak mengatur tentang hal tersebut. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Dwi juga bahwa untuk itu kemudian dia mengatur satu ketentuan yang khusus untuk mengatasi keadaan kedaruratan tadi. Nah, mengapa pertanyaan saya adalah oke, kalau itu yang dilakukan, mengapa tidak hanya mengatur tentang memudahkan proses saja? Misalnya dibuatkan pakai nggak usah divisitasi atau dia cukup memberikan bahan-bahan gini secara digital, kemudian dengan itu, kemudian dilakukan itu, tetapi substansi tetap sama. Kalau itu dilakukan seperti itu, maka keluhan Pak YLKI tadi jadi berkurang ya, tidak terlalu mengerikan berarti. Karena sebetulnya secara substantif sudah terpenuhi meskipun verifikasinya baru verifikasi jarak jauh ya. Mengapa tidak dengan permen, perubahan permen ini juga menarik karena itu sebetulnya diatur oleh Permenkes. Kalau ada Permenkes dan Permenkes itu memerlukan perubahan, normalnya kan kita buat Permenkes yang tentang perubahan Permenkes nomor sekian gitu loh. Sehingga tetap merupakan permen, bukan merupakan SE gitu. Nah ini juga menarik karena mana yang lebih disukai nanti oleh para pembuat keputusan, ini apakah didetailkan seperti yang butir yang tengah itu, ataukah kita langsung pada permen, sehingga jatuh-jatuhnya adalah tetap, atau dua-duanya dikerjakan, supaya secara substantif tetap benar, secara prosedur juga dipermudah. Nah berikutnya adalah apakah kedaruratan kesehatan masyarakat ini dapat menjadi dasar hukum buat melakukan penyimpangan ketentuan dengan alasan kedaruratan gitu. Ini saya kira menarik juga, di mana-mana semua sama, termasuk di agama juga dalam keadaan darurat itu banyak hal menjadi mubah ya. Nah, kita juga bisa mengatakan itu bahwa kedaruratan ini kalau kita anggap cukup misalnya, maka kita bisa melakukan itu. Nah, sepanjang tentu saja yang tadi substantifnya jangan dihilangkan atau dinegasikan. Kalau itu dinegasikan itu berbahaya jadinya ya. SDM di rumah sakit dan dinas kesehatan berkurang, kita yakin itu. Kegiatan rumah sakit dinas kesehatan terfokus pada penanganan COVID, apalagi sekarang ini bentar lagi akan PSBB lagi dan seterusnya ya. Kegiatan luar kantor dan kegiatan kantor yang mengumpulkan banyak orang dikurangi. Ini juga mengakibatkan kesulitan buat kita melakukan itu. Meskipun KARS telah mampu memodifikasi survei daring, jadi ini kita bisa lihat sebetulnya proses akreditasi yang sekarang sudah dikembangkan oleh KARS itu dengan melakukan survei tetapi daring dari online, sehingga mereka bisa tetap melakukan verifikasi
semua persyaratan dokumen maupun persyaratan fisik yang harus dilihat tadi. Jadi sebetulnya bisa dilakukan. Nah, kemudian dampak lain adalah pada umumnya SE itu kalau kita lihat dari untung ruginya dari rumah sakit, saya melihat kalau yang dilakukannya dengan benar yang tadi, maka hak dan kewajiban rumah sakit akan tetap bisa dilaksanakan. Yang masalah adalah ini sekarang. Yang habis masa berlaku izin atau akreditasinya pasti diuntungkan. Yang sedang memohon izin operasi untuk pertama kalinya diuntungkan. Dengan catatan bahwa dimaksudkan dengan diuntungkan itu karena dia tidak diverifikasi syarat-syaratnya tadi atau persyaratannya. Semua dianggap selesai. Gitu. Hal yang sama pada orang yang pertama kali akreditasi, itu akan semua gitu ya. Nah, yang akan membuat atau memperpanjang kerjasama dengan BPJS Kesehatan juga dia diuntungkan karena persyaratannya maupun kelengkapan segala sesuatunya itu dianggap semuanya sudah terpenuhi begitu ya. Walaupun saya juga tahu bahwa BPJS Kesehatan akan tetap melakukan verifikasi. Atau rumah sakit yang sedang melakukan persiapan di survei atau sedang survei perpanjangan. Ini juga persiapan itu langsung bisa selesai, langsung dia bisa dapat. Tentu tetap ada kerugiannya ya. Yaitu mereka atau rumah sakit yang telah persiapan survei atau sedang disurvei akreditasi untuk pertama kali atau perpanjangan dan hanya memperoleh perpanjangan akreditasi sesuai dengan SC. SC ini ketingkatannya tidak dijelaskan di sana. Keluarnya akreditasi itu adalah apa akreditasi yang paling rendah ataukah yang terbaik. Masa berlakunya hanya sampai 1 tahun sejak bencana dicabut. Jadi hanya sampai segitu. Padahal mungkin dia sudah siap semua segala sesuatunya. Kalau di survei betulan, maka dia akan memperoleh akreditasi dengan tingkatan yang sesuai yang dia punya, dan juga masa berlakunya pun menjadi sesuai dengan keberlakuan akreditasi yang berlaku secara normal. Yang kedua juga rumah sakit yang telah divisitasi untuk izin operasional dan hanya memperoleh izin sesuai dengan SE, yaitu misalnya kelasnya juga tidak jelas, nanti tentu sesuai dengan yang diminta barangkali, tidak pernah bisa turun, ada keuntungan juga kadang-kadang di sana, dan masa berlakunya yang juga hanya 1 tahun, artinya berarti dia harus siap untuk mengajukan lagi pada waktu mendekati 1 tahun sejak bencana dicabut. SE merugikan KARS tentu saja, dan upaya penjaminan mutu rumah sakit. Ini yang jelas. Karena kegiatan penyuluhan sosialisasi dihentikan, upaya bimbingan akreditasi dihentikan, upaya penjaminan mutu eksternal dihentikan, dan tadi beberapa keputusan-keputusan yang diambil tanpa melakukan verifikasi standar, verifikasi persyaratan, maka ini juga tentu akan merugikan upaya penjaminan mutu rumah sakit tadi. Nah, ini tentu dampak-dampak yang harus kita pikirkan. Pertanyaan ini bisa dipahami tergantung pada waktu kita bertanya apakah keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat yang terjadi pada saat sekarang ini betul merupakan alasan yang tepat untuk mengambil itu. Kita bayangkan bahwa untuk negara, begitu ada kedaruratan ini, maka bisa dibuat perpu. Dan disetujui oleh DPR bahwa perpu itu kemudian menjadi undang-undang. Artinya berarti alasan urgensi dan alasan kedaruratannya itu diterima gitu. Sehingga kita bisa mengatakan jangan-jangan pada kasus kita ini juga diterima gitu loh. Bahwa ini adalah suatu emergensi yang apa boleh buat bisa dibuatkan peraturan yang agak sedikit menyimpang. Yang tadi seandainya kita lakukan perbaikan tadi dengan yang substansinya tidak disalahkan, maka berarti nggak masalah sebetulnya gitu ya. Kemudian pejabat pembuat peraturan entah apa alasannya memang berlomba membuat SE dalam mengisi kurang peraturan. Tapi mereka sekarang sudah sadar, sorry saya nggak berani ngomong gitu ya. Dulu banyak SE dikeluarkan dan sekarang agak lebih hati-hati
mereka akan melakukan membuat peraturan-peraturan. Jadi misalnya di perhubungan dulunya ada SE, kemudian sekarang sudah jadi peraturan Menteri Kesehatan. Peraturan Menteri Perhubungan. Dan dalam kasus SE yang ini yang kita bahas adalah usulan saya sih mestinya kita buat saja Permenkes tentang perubahan Permenkes dengan tetap memperhatikan bahwa substansinya tetap dilaksanakan dengan baik sehingga tidak ada yang dirugikan karena yang diatur hanya memudahkan prosedur dan itu sudah banyak di mana-mana pemudahan prosedur itu lazim dilakukan pada kasus-kasus kedaruratan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.